Terima kasih Anda masih bersama Sergap Investigasi. Pemirsa, sejumlah rumah di pemukiman padat penduduk di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ludes terbakar. Diduga kebakaran terjadi akibat arus pendek listrik dari salah satu rumah. Warga Gang Kire 13 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan panik mengetahui besarnya kobaran api yang membakar sejumlah rumah. Dengan alat seadanya warga berupaya memadamkan api, namun karena banyak material yang mudah terbakar dan kencangnya angin membuat api sulit dipadamkan. Petugas pemadam kebakaran yang cepat datang ke lokasi langsung melokalisir api agar tidak merembet. Menurut salah satu warga, asal api dari rumah salah seorang warga bernama Aziz yang diduga terjadi korsleting listrik hingga merembet ke rumah lain. Rumah yang kebakaran pengetahuan nama lo berapa rumah? Ini rumah sudah sepupu saya nih yang ini. 1, 2, mungkin 3 atau 4. 3 atau 4 rumah. Udah tahu belum bang apa penyebab kira-kira? Belum tahu bang. Belum tahu bang. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini, 8 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk bisa memadamkan api. Dari Jakarta, Henry Sangjambati, iNews melaporkan. Pemirsa, warga tangkap sepasang kekasih pelaku pemerasan seorang pemuda di Kasawan, Pasar Cengkareng, Jakarta Barat. Modus pelaku berpura-pura ingin menjual ponsel dengan mengancam menggunakan senjata tajam. Kedua pelaku babak belur dihakimi warga. Sepasang kekasih ini babak belur usai dihakimi warga karena melakukan aksi pemerasan pada seorang pemuda di kawasan Pasar Cengkareng, Jakarta Barat. Keduanya ditangkap setelah korbannya berteriak lantaran pelaku mengancamnya dengan senjata tajam. Kejadian berawal saat korban yang baru pulang mudik dari kampung halaman tiba-tiba dihampiri kedua pelaku yang berpura-pura menawarkan handphone yang ingin dijualnya. Karena korban menolak, keduanya justru memaksa ingin merampas ponsel yang sedang dipegang oleh korban sambil mengancam akan melukainya. Aksi tarik-menarik handphone antara korban dan pelaku mengundang kedatangan warga dan pengguna jalan hingga kedua pelaku dihakimi di lokasi kejadian. Nggak kenal, tiba-tiba deketin saya. Terus saya nggak tahu lah, saya bilang, saya nggak tahu bang gitu. Terus dia nawarin handphone itu yang tadi. Saya ketakutan, terus minta tolong. Dia maksa nggak? Maksa bang, lu bayarin sekarang nggak gitu, buat beli minum katanya. Terus saya nggak punya bang, saya nggak punya uang. Terus dia ngancem gua tembak kalau nggak mau gitu. Sementara kekasih pelaku membantah melakukan aksi pemerasan pada korban. Ia berdalih hanya ingin menjual handphone milik kekasihnya pada korban. Teman saya yang cewek minta jualan HP kan. Tahu-tahu diteriakin maling bang. Lu nodong? Enggak mau jualan HP cewek saya bang. Untuk menghindari amuk warga, petugas Polsek Cengkareng yang tiba di lokasi langsung mengelandang keduanya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Miftol Gani, iNews melaporkan. Warga gempar temukan sesosok jasad pria tewas mengenaskan di pinggir jalan. Diduga korban tewas akibat aksi pembunuhan karena ditemukan banyak luka bekas senjata tajam. Warga desa Rumbia, Jeneponto, Sulawesi Selatan gempar menemukan jasad seorang pria tewas mengenaskan bersimbah darah tergeletak di pinggir jalan poros desa. Korban diketahui bernama Randy Sacada, 23 tahun, warga asal Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Polisi menyebut korban ditemukan warga telah tewas, diduga korban dianiaya di tempat lain dan dibuang di pinggir jalan dekat SMK 1 Rumbia. Dari identifikasi sementara, korban tewas akibat sejumlah luka senjata tajam di sekujur tubuhnya. Kondisi jenazah pada saat ditemukan memang terdapat ada beberapa luka di tubuhnya. Jadi ini diduga korban pembunuhan atau bagaimana? Ya diduga korban ini dianiaya. Namun sampai saat ini kita masih melakukan penyelidikan
sejumlah saksi dimintai keterangannya untuk bisa mengungkap pelaku. Polisi masih menyelidiki kasus termasuk mencari tahu motif dari aksi pembunuhan sadis ini. Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Zulelmanai, iNews melaporkan. Kurang dari 24 jam, polisi akhirnya meringkus pelaku pembunuhan sadis yang terjadi di Desa Rumbia, Jeneponto, Sulawesi Selatan. Pembunuhan dilatar belakangi rasa cemburu. Istri pelaku diketahui selingkuh dengan korban. Kurang dari 24 jam, polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku pembunuhan terhadap Randy Sacada yang terjadi di Kecamatan Rumbia, Jeneponto, Sulawesi Selatan. Pelaku Rizal ditangkap di rumah kepala desa Rumbia. Pelaku nekat menghabisi korban karena cemburu, menduga Fitri istrinya berselingkuh dengan korban. Peristiwa berawal saat pelaku mendapati istrinya berboncengan motor dengan korban. Pelaku emosi dan menendang pelaku serta menganiayanya hingga tewas. Suami sangat kecewa terhadap perilaku istri yang melakukan perselingkuhan, di mana mengajak supaya lari dari kampung untuk melakukan pernikahan. Tetapi karena suami mengetahui kejadian ini, ternyata suami melakukan tindakan perencanaan kasus pembunuhan ini. Sebelumnya, jasad korban berusia 23 tahun warga asal Jalan Raya Lanto Tamandeng ini ditemukan terkapar bersimbah darah di pinggir jalan dekat SMK Rumbia. Pelaku kini ditahan di Mapores Jeneponto terancam 20 tahun penjara. Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Zulelmanai, iNews melaporkan. Ya pemirsa, seorang suami nekat membunuh selingkuhan istrinya. Pelaku cemburu, sang istri menjalin asmara dengan korban di media sosial. Diduga pembunuhan telah direncanakan. Sejumlah barang bukti di antara senjata tajam disita kepolisian Polda Jawa Timur pada kasus pembunuhan berencana yang menewaskan seorang pria di Prigen, Pasuruan. Kedua tersangka pasangan suami istri KB dan SKK ditangkap di Reskrimum Polda Jawa Timur. Peristiwa bermula saat pelaku KB mendapati SKK istrinya berhubungan asmara dengan korban ARF melalui media sosial. Suami yang cemburu merencanakan memancing korban untuk bertemu dengan istrinya di Prigen, Pasuruan. Korban yang terpancing menemui sang pujaan hati. Saat itulah pelaku bersama temannya MM beraksi dengan menghabisi korban menggunakan senjata tajam. Setelah melakukan pembunuhan, 3 tersangka kabur ke Banyuwangi sebelum akhirnya tertangkap anggota Ditreskrimum Polda Jawa Timur. B alias P ini cemburu dan kemudian dilakukan perencanaan pembunuhan. Pada kasus ini, satu tersangka MM tidak dibawa ke Mapolda Jawa Timur lantaran sedang menjalani isolasi mandiri. Para tersangka terancam hukuman seumur hidup. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria tega membunuh bayi anak kandungnya di Boyolali, Jawa Tengah. Pelaku malu karena bayi dari hasil hubungan gelap bersama adik iparnya. Terungkapnya pembunuhan karena tetangga curiga dengan galian yang dibuat pelaku. Nurholis tak berkutik saat ditangkap polisi setelah membunuh anak kandungnya sendiri di Boyolali, Jawa Tengah terungkap. Pria yang berprofesi sebagai dukun tega membunuh darah dagingnya sendiri lantaran malu bayi hasil hubungan gelap dengan Fitri, adik iparnya. Hubungan keduanya sudah berlangsung selama 9 bulan, mengaku saling menyukai. Untuk menutupi aib, Fitri sempat mengaku sakit tumor perut kepada keluarga. Fitri, kalau perutnya besar, suruh alasan apa? Sakit tumor, Pak. Terus mau? Iya, Pak. Keluarga percaya? Percaya, Pak. Kebohongan keduanya terungkap setelah salah satu tetangga curiga melihat Nurholis menggali lubang di perkarangan rumah pada malam hari. Setelah anak itu lahir, langsung dia bunuh dan dia kuburkan di belakang rumah. Ancamannya pelaku ini kepada warga apa? Ancaman pada warga bahwa kalau ada warga yang macam-macam mau dihabisi, makanya karena warga di situ mengenal tersangka ini adalah seorang dukun, jadi warga mungkin ketakutan.
Pelaku bakal dijerat pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman lebih dari 15 tahun penjara. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Ramanta, iNews melaporkan. Seorang pemuda diringkus tim gabungan gugus tugas COVID-19 karena kedapatan membawa sabu. Pelaku ditangkap setelah petugas curiga dengan gerak-geriknya saat menggelar razia. SY, seorang pemuda asal Teluk Betung, Bandar Lampung ini tak berkutik saat dibekuk tim gabungan COVID-19 yang menggelar razia masker. Pelaku dibekuk setelah gerak-geriknya dicurigai petugas. Pelaku bersama rekannya yang menggunakan sepeda motor terjaring razia masker berupaya kabur. Dari satu pelaku yang tertangkap ditemukan satu paket sabu di kantong celananya saat digeledah. Telah menemukan salah satu orang yang mencurigakan telah membawa barang sebuah sabu. Karena dia gelagatnya mencurigakan mau membuang sesuatu, makanya kita periksa di dalam. Barang sendiri disimpan di mana, Bang? Barang di kantong belakang sebelah kiri. Pelaku kemudian diserahkan ke petugas Sat Narkoba Polresta Bandar Lampung untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi pun masih memburu satu rekan pelaku. Dari Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Seorang pengusaha di Lok Semawe, Aceh diculik sekelompok orang bersenjata. Para pelaku menguras uang korban dari ATM. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda. Sergap investigasi segera kembali.